Salam, Tuhan Yesus dalam di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 4 Juli 2025, yang sama dalam firman Tuhan Yakobus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dia datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh? Ayat ke-17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya cinta dan kasih, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya Jumat 4 Juli 2025 di Yakobus 4 ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Jadi kalau kita bertengkar itu dari kegelapan, ya, maka itu jadilah pertengkaran. Iblis maunya kita bertengkar, ya. Itu cara kerjanya setan. Tetapi kalau kita libatkan Tuhan, tentu ada damai sejahtera, sukacita penuh, khususnya kehidupan kita di akhir zaman. Ya, pertengkaran di antara kamu, di antara manusia, mungkin tetangga-tetangga, teman dekat, bos, ya, itu pekerjaan setan. Ya. Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh? Itu hawa nafsu, makanya jadilah pertengkaran. Ya, Bapak Saudara. Jadi kita harus singkirkan semua itu. Ya. Kita harus belajar sabar. Ayat kedua, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperoleh. Ya, jadi orang-orang seperti itu mengingini sesuatu tapi tidak memperoleh. Ya, hasil jeripainya sia-sia. Ya, karena nafsu duniawi. Lalu kamu membuat kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, jadi tidak berdoa juga orang itu, tidak mempunyai apa-apa. Kerjanya hari iri, bertengkar, ya, jadi berdoa juga tidak punya apa-apa. Ya, jadi kita harus memperhatikan firman Tuhan. Jangan asal hidup di dunia ini. Ayat ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Nah, ini sudah jelas. Berdoa tapi tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Ya. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi dia minta itu dia hanya untuk nafsunya. Misalnya dia dapat gaji, dia berfoya-foya. Nah, itu tidak mempunyai apa-apa. Berfoya-foya misalnya rokok, judi, ya, minuman keras. Nah, itu hal-hal seperti itulah kita harus perhatikan. Tidak mempunyai apa-apa, hidup sia-sia. Ya, ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan di dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi kita bersahabat di dunia adalah bermusuh dengan Allah. Kita bermusuhan dengan Allah kalau sahabat di dunia. Jadi lebih bagus kita cari sahabat orang-orang yang takut akan Tuhan, orang rohani. Itu baru kita hidup dengan Tuhan. Ya, ini sudah jelas, Saudara. Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia, ini ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, jadi kalau kita menjadi sahabat dunia, kita jadikan diri kita musuh Tuhan, musuh Allah. Ya, dan firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak lupa. Maka itu kita harus baca firman Tuhan. Ya, lakukan setiap hari. Mujizat terjadi, sakit penyakit sembuh. Ya. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi kita harus berkata kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan menghendaki kita berbuat ini dan itu, supaya kita tidak menyesal di dalam kehidupan kita. Di balik dari kegagalan, Tuhan proses kita menjadi orang berhasil. Begitu, Bapak Saudara. Asal kita takut, taat, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lahir baru. Ya,
Tuhan bolak-balik tangan menjadi berkat. Ya, jadi awal lihat berkat tertutup, Tuhan buka. Berkat terbuka lebar-lebar. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam jongkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi bermegah juga salah, karena jongkak sombong itu adalah salah di mata Tuhan. Ya. Cerita tinggi, ya, dan lain sebagainya. Iri hati, iri dengki, itu permusuhan dengan Allah. Bersahabat dengan dunia, itu adalah musuh Tuhan. Ya, maksudnya. Ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau kita tahu hal-hal yang baik, tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa di hadapan Tuhan. Ya, maksudnya. Kita kena impasnya. Ya. Maka itu kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Saya doa supaya saya baca Alkitab setiap hari sampai tahun 2028 berjalan lancar. 3 tahun lagi di ujung Desember. Bapak Ibu juga harus membaca di rumah. Baik pemuda-pemudi, remaja, baca saja, tidak usah tahu. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Jumat tanggal 4 Juli 2025 di Yakobus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh? Ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.